Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada video tutorial tentang pengembangan chatbot AI ya menggunakan OpenAI. Jadi pada video sebelumnya kita sudah bisa mengkonsum API dari OpenAI gitu untuk membuat chatbot. Tapi yang kita bikin masih sederhana di atas terminal untuk menjalankannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat interface chatbot di aplikasi di website gitu ya, di web gitu ya, di halaman web. Nah, kita masih tetap menggunakan Python sebagai bahasa yang digunakan sebagai backend-nya. Nah, untuk menampilkan di interface atau di front end, kita akan gunakan library yang cukup populer saat ini yang disebut namanya adalah Streamlit ya, Streamlit. Ya, jadi ini merupakan library Python untuk memudahkan developer untuk apa ya, memvisualkan gitu, memvisualkan apapun dengan cepat. Ya, karena memang memang cepat sekali gitu ya, cepat sekali gitu. Nah, kita akan coba kenalan sedikit terlebih dahulu eh, tentang Streamlit ya. Teman-teman bisa tulis streamlit.io gitu ya. Eh, jadi ini kita bisa pakai dengan menginstal ini ya, pip install Streamlit ya. Ini teman-teman copy aja, jalankan di terminal. Jadi dia akan menginstal library si si ini gitu, si Streamlit ini ya. Ini ya cukup cukup bagus gitu, bagus banget ya. Cukup seperti ini, misal ini didemoin gitu ya. Nah ini ya, ini kita bisa pause ya. Cukup menulis ya ini ya, import stimulate st ya, standar seperti itu. Kemudian st write gitu ya, fungsi untuk menulis. Kemudian dia nulis seperti ini gitu ya, menulis seperti ini ya, outputnya adalah seperti ini ya. Jadi hashtag itu menjadi kayak heading gitu ya. Kemudian ada italic ya, kita kayak kayak nulis apa ya, mungkin ya kayak di chat-chat gitu ya, di WhatsApp dan sebagainya. Cukup bermain format gitu ya. Hanya sesimpel ini kita udah bisa langsung menjalankan, menampilkan di web gitu. Jadi sangat sangat cepat gitu ya, sangat efisien. Oke. Nah, ya dalam waktu seperti itu, kode yang standar seperti itu, dia langsung bisa membuat visualisasi yang sangat bagus ya, dengan filter dan menu dan sebagainya ya. Bagus banget ya. Jadi sekilas seperti itu ya, teman-teman cukup bisa menjalankan ini tadi ya, Streamlit ini tadi ya. Kemudian eh, kita bisa gunakan Streamlit Hello gitu ya. Hello ini demonya gitu ya, demonya. Ini kita coba dulu. Kita akan coba kita quit dulu ya. Ini quit tadi belum di quit. Quit untuk keluar dari program. Oke, saya hapus. Nah, kita akan bikin file baru di sini namanya vis gitu ya, visualisasi gitu ya, vis.py. Ya, vis.py ini eh, apa namanya, kita belum menghubungkan antara kode yang kita bikin tadi ke dalam visualisasi Streamlit tadi, tapi kita akan belajar sedikit basic dan gimana sih interface chat itu gimana bisa dibangun gitu ya, tapi masih masih statis gitu ya, belum belum kita hubungkan dengan program yang sudah kita bikin sebelumnya. Oke, kita mulai ya. Kita bisa gunakan import Streamlit ya, st ya. Ya, Pak, teman-teman pastikan install tadi ya, pip install Streamlit gitu ya. Kemudian kita bisa tulis st.write gitu ya. Selamat datang di halaman web seperti ini. Kita save. Kemudian kita bisa jalankan di sini. Kita bisa jalankan. Kita cukup jalankan menggunakan perintah Streamlit run. Kemudian nama filenya vis.py. Ya. Kita jalankan. Ya, kita akan diarahkan ke ini, ke halaman ini ya. Udah, kita jalankan di localhost di Word 8501. Simpel itu. Ya. Nah,
Mungkin tadi kita lihat tadi ini ya, kita akan coba sedikit demoin dulu ya, Streamlit Hello dia punya apa tuh namanya demo gitu ya, demo yang kalau kita jalankan kita akan ditampilkan di halaman yang sudah disiapkan ya. Tapi yang pasti teman-teman hanya dengan sekedar satu kata satu baris seperti ini kita sudah bisa nampilin di web gitu. Oke, ini saya matikan dulu di terminalnya, Ctrl C untuk keluar dari program, kita clear. Eh, stream di apa tadi? Hello, hello. Oke, jalankan. Nah, dia akan ya menampilkan ini ya interface seperti ini. Kalau kita mau jalankan lebih dari satu Streamlit ya bebas saja. Mungkin kita bedakan portnya saja agar nggak bentrok. Defaultnya ada 8501 tapi kita bisa ganti-ganti nanti. Teman-teman bisa bisa baca. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa demo yang dilihatin ya. Ini ada sedikit demo. Misal di sini ada apa ya? Misal plotting. Demo plotting ini ya ini ya. Hmm. Dia bikin line chart seperti ini. Oke. Dengan apa ya? Ya bagus ya. Flow-nya itu apa namanya? Animasinya bagus. Atau mungkin mapping seperti ini. Yang apa ini? Mapping bike rentals. Nah, ini visualisasi menggunakan ini map ya. Ya, kita bisa geser, geser, oke, zoom in, zoom out. Kita bisa geser-geser seperti ini. Nah, ini semuanya adalah tidak ada bike rentals dan sebagainya. Nah, misal ada yang ingin kita hapus, apa ini misal outbound flow. Ini kalau kita hapus, ya maka akan dihapus tadi flow-nya. Tapi kalau flow-nya kita taruh, dia akan bisa tahu eh, apa istilahnya ya mungkin flow-nya ya, jalannya dari mana ke mana gitu ya. Oke, kita bisa bermain-main di sini ya dengan kode yang ya tidak akan terlalu banyak gitu ya. Oke, data frame itu table ya umumnya ya. Oke, di sini juga sudah ada eh, apa yang namanya area chart gitu ya, area chart tentang gross agricultural production. Misal kita bandingkan Indonesia dengan US gitu misalnya. Indonesia seperti ini. Nah, kita akan lihat, oh ternyata jauh sekali ya. Indonesia masih di sini. Tapi saya nggak tahu ini mungkin bisa jadi data asli atau data demo saja ya. Tapi yang pasti kita dengan mudah untuk membuat visualisasi dengan minimum effort gitu sih. Oke, kalau kita sama Filipina gitu misalnya. Oke, nah, kita bisa melihat ininya, trennya dan perbandingannya. Nah, itu sedikit sekilas ya tadi tentang Streamlit. Nah, kita akan coba fokus, tidak akan banyak bicara tentang Streamlit-nya. Mungkin di sesi lain kita semoga ada kesempatan untuk bisa bikin itu tutorial dasar. Tapi kita akan masuk di ini chat app gitu ya. Jadi di Streamlit itu dia nyediain tutorial atau dokumentasi bagaimana bangun ini gitu ya. Chat-chat seperti itu ya. Chat GPT dan sebagainya gitu ya ya menggunakan LLM. LLM itu large language model gitu ya. Jadi merupakan model untuk ini ya untuk generative AI ya untuk generate gitu ya, generate data gitu, generate teks dan sebagainya. Oke, jadi tadi kita sudah belajar sekilas ya, mungkin ya ini kita matikan dulu tentang uh, Streamlit.write gitu menulis ya. Ada banyak yang lain ya, tapi kita akan fokus di video yang ini aja, chat yang ini tadi. Di sini kita akan banyak menggunakan elemen namanya adalah chat, eh, chat, chat message dan chat input ya. Apa ini kita akan bahas nanti. Jadi kita akan lihat ke bawah. Oke, jadi teman-teman bisa review juga dari sini. Cuman biar lebih terstruktur diskusinya, penjelasannya kita bisa langsung lihat aja dari sini. Oke ya. Oke, chat message. Chat message itu ada dua parameter name ya, name-nya itu bisa user ya, either user atau asisten gitu. Ini tadi seperti yang di sini tadi ya, di sini tadi kalau tonton masih ingat, ini ada user ya, outputnya juga nanti bisa ada asisten tadi ya, asisten output yang saat kita respon tadi itu ya. Nah,
eh ini ya, jadi chat message itu cara penggunaannya kita bisa gunakan namanya with gitu di sini tadi with, you can use with notation. Jadi kurang lebih seperti ini. With st dot chat message-nya user, dia mau nulis menggunakan hello seperti ini, akan keluar seperti ini hello. Ya, mungkin kita coba dulu. Kita coba dulu. Vis di sini kita bisa tulis eh, seperti ini ya. Kalau kita hanya ingin masukkan icon ya kita cukup nulis seperti ini aja. Ya, nulis seperti ini aja. Tapi kalau kita ingin ada eh, apa itu namanya kontennya ya kita bisa terus menggunakan with ini tadi. Kita bisa copy tapi bisa nulis juga with eh, st dot chat message. Apakah chat message tadi? Oke, chat message-nya user user ya. Kemudian st right gitu ya. Eh, halo selamat pagi. Mungkin kita save. Oke, kita jalankan ya. Jalankan tadi ya perintahnya adalah apa perintahnya tadi? Stream lead stream lead run ya. Kemudian nama filenya adalah vis.py. Ya, ini kita nggak perlu matikan nanti ya, biarin dia jalan terus. Oke, Oke, dia akan menampilkan seperti ini. Halo, selamat pagi. Ya, oke ya, menarik ya. Halo, selamat pagi. Nah, ini adalah tadi user ya. Kalau asisten juga sama. Kita coba tambahkan. Kemudian judul ini kita ganti bukan root ya, title aja gitu ya, title gitu ya. Kita ganti aja. Chatbotku seperti itu. Kita save dulu ya. Kemudian kita masuk browser, kita refresh. Nah, ini jadi chatbotku. Oke ya. Mudah ya, sesederhana itu. Kemudian kita bisa tulis juga, eh, kita bisa tulis juga sebagai asisten gitu ya, asisten. Ya, jadi kita bisa copy atau kita bisa tulis manual boleh. Oke, di awal kita tulis dulu ya with st chat message sebagai asisten ini ya. ST right gitu ya. Kemudian atau mungkin lebih banyak dipakai di sini adalah apa namanya menggunakan ya nanti write gitu ya atau markdown juga boleh. Markdown, salam kenal. Oke, kita save ya. Kemudian kita masuk lagi di chartnya untuk kita refresh. Oke, salam kenal. Oke ya, jadi eh, cukup bagus ya, cukup cukup mudah dipahami. Ya kita akan belajar dulu ininya ya, UI-nya dulu ya, cara nampilin UI. Tapi kita belum menghubungkan dengan program di awal kita yang mana nanti dinamis dari input benar-benar dari input user. Nah ini lanjut ya kita ya. Oke, ini kita tutup saja, ini kita tutup saja. Nah kemudian oke ya ini saya kira udah. Nah, oke, jadi kita bisa membuat ini istilahnya namanya itu kalau di HTML itu namanya eh, input gitu ya, input input teks gitu ya, input teks gitu ya dengan menggunakan chat input ini. Jadi saat kita bikin chat input itu dia akan apa itu namanya me- membuat seperti ini gitu ya. Kita tulis dulu ya chat input. Oke, st chat input. Eh, what's up bro gitu ya. What's up bro. Angkap seperti ini, kita save. Kemudian kita masuk di visualisasi, kita refresh. Nanti dia akan menampilkan seperti ini. What's up bro gitu ya.
WhatsApp group ya. Jadi kita bisa membuat inputnya gitu ya. Nanti akan diinput seperti ini terus dan dia akan bisa masuk di story chatnya nanti. Oke, nah ini sebenarnya kita bisa coba langsung ya dari sini ya. Kita bisa full screen untuk kita bisa langsung coba. Oke. Sambil nunggu agak lama memang ya karena eh, ya kita akses secara live gitu. Oke. Nah, ini ada tambahan if from, maksudnya jika ada gitu ya, ada teks ini gitu ya, ada variabel ini, maka ya tampilin aja di halaman gitu sih. Oke, ini ya misal oke, itu belum terlihat. Atau mungkin kita bisa copy ini. Oke, kita copy, Ctrl C ya. Kemudian kita masuk di sini. Oke, ya ini simpan di variabel from terlebih dahulu. From sama dengan st dari input. Nah, ini hampir sama seperti tadi, seperti ini tadi. Ya, input tapi bukan input yang seperti ini, tapi tadi yang bawaan dari Streamlit yang disimpan di variabel from, sama variabel from. Oke, oke, save. Kemudian kita masuk di sini, tinggal kita refresh. Oke, hai, dan kita bisa enter. Nah, akan keluar muncul seperti ini. Ya, kenapa kok tidak ada ini ya? Karena kita kalau mau tampil seperti ini kita harus panggil tadi chat message tadi. Kalau yang kode ini kan tidak seperti itu ya, dia hanya tulis aja, write aja di tampilannya saja. Nanti kita akan rubah ini. Oke, sampai sini saya kira bisa dipahami. Kita akan lanjut ya. Jadi kita akan combine itu ya. Kalau tadi kita gunakan write itu ya untuk nulis di halaman ini saja gitu ya, di halaman ini. Ya, gimana caranya apa yang kita input bisa masuk sebagai role-nya adalah user. Role-nya adalah user ya. Ini ya, kita eh, eh, gunakan atau kombinasikan dengan chat message ini ya, Streamlit chat message dan chat input ini tadi. Oke ya. Nah, di sini dia minta eh, apa tuh namanya? Dia bilang di tutorialnya ingin membuat bot yang bisa mirror inputnya. Jadi kalau kita input apa, asistennya juga jawab gitu ya, yang persis, cuma mungkin ada bedanya gitu, ada ekonya gitu. Nah ini ya, kita bisa lihat di sini kita pertama terlebih dahulu inisialisasi chat history dulu. Jadi kode ini bilang jika message ya, message itu artinya ya, pesannya tadi tidak ada di session stage-nya, jadi tidak ada di story-nya tadi sama sekali. Artinya baru pertama kali ada, maka eh, ya dikosongkan gitu. Maksudnya ada list kosong gitu. Jadi historinya masih kosong gitu mulai ya. Kemudian ketika ada chat maka dia akan ditampilkan ya. Ketika ada chat maka di story tadi dia akan ditampilkan ya. Teman-teman masih ingat ya ini ya kode ini tadi ya menampilkannya ya. Oke, menampilkannya. Nah, kita bisa gunakan ya atau kita bisa eh, apa tuh namanya? Copy ini ya. Mungkin sebelum itu kita coba dulu di sini ya. Oke. Nah, ini misal WhatsApp Bro adalah user tadi ya. Kemudian markdown-nya adalah from-nya tadi. From-nya tadi. From-nya tadi. Save. Save. Kemudian kalau kita jalankan di sini. Refresh. Hai. Ya, oke. Dia akan masuk di sini. Ya. Kebayang ya teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, kenapa ketika kita tulis ya, dia akan langsung mereplace gitu. Atasnya kenapa nggak hilang ya? Karena kita tulis langsung di kodenya ya. Kalau ini kan nggak, tadi kita ada input tadi ya. Di sini kan ada input tadi. Ya, chat input tadi. Nah, kalau kita tulis di sini apapun ya, saya ingin tanya, enter, dia akan nge-replace. Halo, dia akan nge-replace. Kenapa? Karena dia nggak menyimpan di story tadi. Maka kita perlu ini tadi ya. Jadi ketika masih kosong ya, kita simpan di story tadi. Dan jika ada, maka kita baru ditampilkan role-nya apa ya, kemudian konteksnya apa ya.
role itu artinya tadi ya, kalau role-nya user maka tampilkan ininya user. Eh, ininya user, kalau dia apa tuh namanya, selain user tadi asisten, maka ikonnya ini ya, avatarnya ini gitu sih. Jadi kita perlu copy ini dulu. Ini kita copy dulu. Ini kita copy ya, kemudian kita masuk di sini. Ya, ini mungkin kita hapus saja dulu semuanya biar tidak terlalu mengganggu. Tapi harapannya teman-teman udah kebayang tadi ya, maksudnya ya. Ini hapus, ini saya paste di sini. Ya, jadi ini adalah inisiasi awal. Kalau historinya kosong, ya kosong arraynya, listnya kosong. Tapi kalau ada, maka dia akan diisi. Yang dimana isinya nanti adalah role-nya apa dan konteksnya apa. Role-nya apa yang kita butuhkan adalah role-nya apa dan kontennya apa. Ya, teman-teman juga masih ingat tadi kalau kita menjalankan kode ini, nanti akan ada role-nya apa, user atau asisten, dan kontennya apa. Konten itu bisa apa yang ditanyakan, kalau dari user, kalau dari asisten itu responnya apa. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ya, ini sama seperti tadi, if from gitu ya. Jadi titik dua sama dengan st, ini maksudnya kalau ada input seperti ini, dia akan masuk di variabel prom gitu sih. Ya, agar lebih cepat. Jadi itu kayak kita bikin variabel prom, isinya input tadi, kemudian apakah ada prom tadi ya seperti tadi, tapi dengan apa istilahnya namanya itu, operator yang lebih cepat gitu ya. Oke, nah ini jika kita inputkan dan masukkan di prom dan prom itu tadi ada, maka tampilkan di sisi user untuk tampilkan promnya tadi yang seperti saya coba barusan. Ya, kemudian selain itu kita juga append gitu ya. Append itu maksudnya tadi ya di sini yang awalnya kosong itu ketika ada yang dari user eh, dari user input, maka dia juga di append ya. Yang di append adalah ininya nanti ya, dictionary-nya ada role dan kontennya, role dan kontennya. Ya, kita butuh ini tadi buat apa? Buat tadi ditampilkan tadi di sini nih tadi ya. Oke, kita copy dulu ya ini. Oke, di kodenya di sini. Oke, jadi kita coba dulu mungkin. Oke, kita refresh. Oke, ini kosong ya karena tadi udah dihapus. Hai, saya ingin bertanya. Enter, dia kan masuk di sini. Apa saja rumus? Apa saja, siapa saja mungkin ya. Siapa saja presiden Indonesia. Bentar. Nah, dia nggak akan hilang. Kenapa nggak hilang? Karena tadi dia akan di-append ke dalam ini session state message gitu ya, list ini, message ini tadi, yang mana uh, jika ada pesan ya dia akan ditampilkan semuanya ya, ini tadi ini dijalankan di dalam form ya. Artinya kalau pesannya ada 5 ya dia akan menampilkan 5 tadi, 5 history tadi gitu. Kalau kita di sini tambahin apapun ya dia akan nambah terus nih, akan nambah terus ya. Oke, dan seterusnya. Nah, kita refresh ya, kita kosong ya ini ya, kosong. Oke, kita kembali lagi ke responnya ya. Responnya ini standar ya, sederhana sekali. Jadi prompt apa yang diinput dari user itu akan dicatat ulang ya, akan menggunakan f-string ya. Ini cara ngeprint ya. Jadi teman-teman kalau bingung ya bisa belajar f-string istilahnya, keywordnya. Jadi eh, respon ini dari asistennya adalah apa ya, mirroring gitu ya, mirror. Jadi apa yang tadi ditambahkan echo aja, gitu aja sih ya. Kemudian eh, ingat ya, jadi di sini adalah asistennya, di sini markdownnya adalah respon tadi adalah ini tadi. Jadi kalau kita masukkan pagi, nanti jadinya echo pagi gitu ya, selamat siang echo selamat siang, jadi mirroring gitu aja. Jadi belum ada engine untuk menjawab tadi ya, karena kita belum gabungkan dengan OpenAI tadi. Oke, kita copy ini kita copy, Ctrl C, kemudian masuk di sini di bawah sini. Oke, Ctrl C ya, kita save, kita coba refresh ya. Nah, kalau saya tulis, oke, ini biar tidak ada ini, kita uh, ini berada di dalam
Oke, if ini geser ke kanan ya, geser ke kanan gini. Oke, save. Oke, ini tadi di tab aja ya, di tab. Maksudnya dia masuk di dalam prompt tadi gitu ya. Jadi nggak keluar. Sehingga tidak ada none-nya tadi ya. Baru kita tanya hai, maka dia akan jawab hai gitu ya. Selamat pagi. Nah, dia kan selamat pagi. Apa kabar? Oke, dan seterusnya. Saya ingin tanya. Oke, dan seterusnya. Ya, jadi sederhana tadi ya. Jadi kita sudah bisa bikin interface yang ada dua user, ada dua role ya, user dan asisten sesuai dengan avatarnya, dan masing-masing pasti punya konteks, dan kita bisa simpan itu dalam history listnya tadi itu ya, yang mana dia untuk ditampilkan. Selain itu juga kita punya chat input tadi ya untuk memasukkan input dari usernya tadi. Nah, oke, saya kira seperti itu ya. Nah, ini kalau full code-nya ini sebenarnya bisa dikopas langsung. Ya, oke. Nah, ini oke. Nah, kalau ini saya kira tadi sudah cukup ya. Sudah sangat bagus ya. Nah, kalau di bawahnya ini eh, kita responnya membuat apa tuh namanya? Kalau tadi cuman echo ya untuk mirror ya. Ini kita coba bikin tiga respon gitu, istilahnya tiga respon. Jadi ada respon generator di sini. Ada respon namanya ini satu ya, ini list ya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi ketika ada yang tanya, nanti di random aja outputnya ini. Gitu. Jadi masih ya masih ngasal juga sebenarnya, bukan pakai engine AI-nya gitu, tapi lebih apa ya? Lebih real daripada yang sebelumnya. Sebelumnya kan cuma mirroring aja kan ya. Nah, jadi kita bikin function untuk ini generatornya tadi. Nah, responnya ini selain random tadi, kita juga tampilkan dalam bentuk apa ya? Perkata. Jadi kita ambil perkata ya dalam durasi per ini kan di split ya berdasarkan katanya ya. Kemudian per 0,05 detik. 0,05 detik. Jadi per 5 detik dia akan nambah 16 seperti itu. Nah, ini ya. Kemudian kita perlu ganti yang awalnya adalah stwrite, kita ganti stream jadi stream. Nah, streamnya adalah ini apa tuh namanya respon generator yang tadi ini. Oke, kita coba dulu ya, mungkin pelan-pelan ya. Jadi kita bikin ini dulu, bikin stream respon emulator function gitu ya, function untuk outputnya gitu ya, function untuk outputnya. Nah, function ini tuh sebenarnya nanti kalau di kode kita nanti akan ngambil dari sini, nanti ini ya, function untuk tadi. Oke. Nah, ini kita copy dulu ya. Kita copy dulu, copy kan. Kemudian kita taruh paling atas, function umumnya ditaruh di paling atas seperti ini. Nah, ini error ya, error itu karena belum dipanggil. Kita panggil dulu ya. Import random sama import time. Seperti ini. Oke, aman ya. Oke, save. Kemudian apalagi yang diganti? Ini masih sama tadi ya. Ini masih sama inisiasi chat history dan sebagainya. Ini juga masih sama input dari user, yang membedakan hanya ini. Yang membedakan hanya ini. Jadi responnya tadi, kalau teman-teman ingat tadi ya, responnya tadi, kode di respon tadi adalah echo ini aja gitu, echo. Nah, kita ganti bukan echo ini, tapi kita ganti menjadi stwrite ini. Ya. Kita ganti jadi itu. Nah, kita bisa copy ya responnya ini ya. Responnya ini kita copy semuanya. Ya, respon generator itu apa? Respon generator artinya nanti dia akan ngambil salah satu dari ini gitu choice-nya. Gitu sih. Ini kita copy di sini, ini kita copy. Kemudian di sini kita paste ya. Ini kita paste ya. Jadi respon itu baca ini tadi, ini kita bisa hapus ya. Sudah kita nggak kita pakai, kita hapus ya, atau kita komen aja biar nggak diakses. Nah, ini kita langsung replace di sini. Oke.
Oke, jadi seperti itu, cukup seperti ini. Respon-respon tadi akan dikembalikan atau disimpan di variable contents ya tadi. Kemudian ditulis di file stream tadi. Oke, kita coba jalankan. Refresh lagi. Oke, kita akan tanya, halo selamat pagi, enter. Ya kan seperti itu. Nah ini, hello there, gitu ya. Hello there ini tadi, kalau kita lihat di kodenya ini tadi, ini hello there ini. Ya ini yang pertama. Oke, kalau kita lihat lagi, bagaimana kabarnya? Misalnya, ya, dia akan hi human gitu ya, istiar dan sebagainya. Ya, hi human. Ya ini bukan terurut ya, memang kebetulan aja karena ini random ya. Kalau saya tanya hai, nah, hai gitu ya. Nah dia habis ketiga, yang ketiga ini tadi dia akan keluar lagi ya, karena random ya, bisa berapapun ya, bisa yang manapun yang dipilih ya. Yang pasti kita saat menulis apapun, dia akan ini apa tuh namanya menampilkan dari tiga pilihan tadi ya. Dan bagusnya adalah saat kita tulis maka dia akan ini dia akan memotong per kata kemudian menampilkannya per 0,05 detik ya. Jadi kayak lebih interaktif gitu ya daripada langsung langsung muncul secara sekaligus. Hai, teman-teman bisa lihat ini ya. Penulisannya tuh ini gitu ya. Kalau kita mau bikin lebih lambat, kita kasih 0 lagi gitu ya mungkin ya. Save. Ini kita refresh. Hai, hai. Oke, masih termasuk cepat ya karena milisecond ya. Jadi 1 detik pun sangat cepat ya. Mungkin tidak terlalu terlihat perbedaannya, tapi yang pasti kita bisa melihat kata itu tidak muncul langsung seperti saat kita menjalankan kode di consum.py ini tadi. Saat menjalankan di sini tadi, itu kan ada jeda lama terus tiba-tiba langsung muncul gitu. Nah, kalau ini saat kita tulis seperti ini, nanti di sini akan ada kayak loading gitu ya. Kita coba tulis enter, teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, itu. Ya, tapi karena cepat sekali ya, jadi hanya terlihat sekilas. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjut di sesi 3 atau video ketiga yang tujuannya adalah menggabungkan antara ini ya konsum dan fish-nya tadi agar input di sini ya di Streamlit tadi itu sesuai sorry responnya itu sesuai dengan ini dengan pertanyaan kita di ini ya promnya tadi. Oke, terima kasih semuanya dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.